Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Waktu untuk bisa kita laksanakan pertanyaan antunai untuk bisa dibacakan insya Allah. Yang terakhir, mengingatkan kembali untuk kita semua agar senantiasa meluruskan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, juga berusaha menghadirkan hati untuk menyertai agar dimudahkan menerima ilmu kajian ini insyaallah, dan juga senantiasa istiqomah dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan ridhoi kita semua. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan agar dapat dipahami dan diikuti demi kenyamanan kita bersama mengikuti kajian pada hari ini insyaallah. Sudah hadir mungkin di situ Ustaz Safik. Assalamualaikum أهلا Ustaz. وسهلا وعليكم السلام ورحمة Sehat الله Ustaz. وبركاته. الحمد لله بخير. Nah, sudah vaksin Ustaz ya, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat Semoga, semuanya. amin insyaallah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga semua tim juga seluruhnya sehat. Amin. Afwan Ustaz, sudah jam 10 lewat 1, jam 1 lewat 1 mungkin di sana. Mau dimulai langsung, tafadhol Mas Siap. Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengurusi, yang mengatur segala-galanya. Dia yang menghidupkan kita, dan Dia yang mematikan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah menjadi keputusannya. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Tapi banyak di antara kita yang memiliki angan-angan panjang, lupa tatkala kematian tiba ternyata dia belum memiliki persiapan. Dan dengan Allah kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan urusan agama. Jangan pernah berhenti berdoa meminta pertolongan Allah. Dan jangan merasa malu untuk meminta bantuan Sang Pencipta, karena Dia suka dengan yang namanya doa dan permohonan hamba. Kita tidak akan dapat menghadapi permasalahan-permasalahan dunia kita atau agama kita tanpa bantuannya. Karena sejatinya la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kita sampai ke hadis terakhir dari bab mengingat kematian dan tidak panjang angan-angan. Mengingat kematian akan membuat hidup kita tenang, menjadikan seorang hamba tentram apapun kondisi dia, baik dalam kondisi kaya raya atau dalam kondisi miskin. Dalam kondisi dia sehat, kalau dia ingat mati, maka dia akan menggunakan kesehatannya untuk yang setelah kematian. Kalau dalam kondisi sakit dia ingat mati, dia juga akan berusaha berbaik sangka sama Allah, di mana Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan hamba seharusnya senantiasa berhusnudzon sama Allah, karena Allah bergantung dengan prasangka hamba. Dan kita sampai satu hadis yang terakhir,
Nah, silahkan dibaca. Uni Ida, bisa Oke, dianu? udah. Oh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Hadis nomor 580. Wa an Ubayy bin Ka'bin radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zahaba thulusul lail qama faqala ya ayuhan nas zukrullaha ja'atir radifatu tatba'u radifah ja'al mautu bima fihi ja'al mautu bima fihi qultu ya Rasulullah inni ukthirus salata alaik fakum aj'alu laka Fakam. min salati Fakam. Ya. fakam aj'alu laka min salati qala masita qultu rubu'a qala masita fa in zitta fahuwa khairulak qultu fan nisfa qala masita fa in zitta fahuwa khairulak qultu fasulusaini qala masita fa in zitta fahu khairulak qultu aj'alu laka salati kullaha qala iza tuqfi Izan. hummuka Izan. hammuka wa izan tu'fi Tukfa. hammuka izan tu'fa hammuka wa yughfaru lak zambuka. Riwayat Tirmizi wa qala hadis Rawahut Tirmidzi. Rawahu Tirmizi wa qala hadis husni. Hadithun Dari hasan. hadis hasan Hadithun hasan. dari Nah. Ubay bin Ka'ab. Afwan Ustaz. Dari Ubay bin Ka'ab, jika pada saat sepertiga malam berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dan mengatakan, wahai sekalian umat manusia, berzikirlah kepada Allah. Akan datang ar-rajif, tiupan sangsakala pertama yang diikuti oleh ar-radifah, tiupan yang kedua. Telah datang kematian dengan segala yang ada padanya. Telah datang kematian dengan segala yang ada padanya. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang banyak berselawat kepada Sungguhnya aku adalah orang yang banyak berselawat kepadamu. Lalu seberapa banyak waktu yang harus aku pergunakan untuk membaca selawat tersebut? Beliau menjawab, sesuka hatimu saja. Apakah seperempat? Tanyaku. Beliau menjawab, sesuka hatimu. Jika kamu bisa menambahnya, maka yang demikian itu lebih baik bagimu. Aku bertanya lagi, apakah setengah? Beliau menjawab, sekehendak hatimu. Jika kamu bisa menambahnya, maka yang demikian itu lebih baik bagimu. Aku kembali bertanya 2/3. Beliau menjawab, sesuka hatimu saja. Jika kamu mau menambahkannya, maka itu lebih baik bagimu. Aku bertanya lagi, aku jadikan seluruh waktuku untuk berselawat untukmu. Beliau pun bersabda, yang demikian itu akan menjadikan kerisauan dihilangkan dan dosamu diampuni. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis hasan. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Hadis Ubay bin Ka'ab ini ada dua bagian. Bagian yang pertama yang berkaitan dengan kematian. Bagian yang kedua berkaitan dengan salawat kepada Nabi SAW. Bagian yang pertama secara sanadnya dhaif, yang menyebutkan bahwa Nabi SAW biasanya kalau sudah sepertiga malam akhir, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, udhkurullah. Wahai umat manusia, ingatlah kepada Allah. Jadi berzikirlah kepada Allah itu artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang lisannya berzikir, tapi dia nggak ingat sama Allah.
Ada orang-orang yang berzikir menggunakan tasbih, tasbihnya berputar, tapi dia juga tidak ingat sama Allah Azza wa Jalla. Maka mengingat Allah adalah mengingat kebesaran Allah, mengingat keagungan Allah, memuji Allah, tentunya dengan hati dan dengan lisan kita. Kemudian beliau mengatakan ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Telah datang ya kiamat. Artinya tiupan sangkakala yang pertama itu akan terjadi. Dan akan dilanjutkan dengan tiupan yang kedua. Sangkakala yang pertama ditiup untuk mengumumkan kehancuran dunia ini. Di mana benda-benda langit akan berjatuhan. Di mana lautan akan menjadi api, gunung-gunung meletus. Dan setelah itu dunia akan sunyi senyap, hancur semuanya. Bumi pun berubah menjadi tempat seperti hamparan yang putih, seperti roti yang putih. Kemudian setelah itu akan ada tiupan yang kedua, di mana Israfil dibangkitkan untuk meniupkan sangkakala. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzur. Ketika tiupan yang kedua telah dihembuskan oleh Israfil, yang namanya ruh itu akan berterbangan menuju ke jasad mereka. Ke jasad umat manusia yang jumlahnya entah berapa puluh miliar. Atau berapa ratus miliar dari sejak Nabi Adam sampai ke hari kiamat. Kemudian manusia akan bangkit dari kubur. Ja'al maut bima fi. Kematian datang dengan segala yang ada di dalamnya. Iya, kita melihat orang-orang mati, bagaimana kelezatan mereka diputus, bagaimana keluarga mereka ditinggalkan, rumah mereka ditinggalkan, mereka tinggal di sebuah tempat yang sangat sempit yang dinamakan kuburan. Bagian hadis ini dhaif, tapi secara makna sahih. Namun penjelasan tentang Nabi setiap akhir malam mengatakan ini dhaif. Baik, adapun bagian kedua, di mana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia berkata kepada Nabi SAW bahwa aku banyak bersalawat kepadamu. Nih, Ubay mengatakan itu bukan untuk menyombongkan diri. Bukan untuk pamer dengan amalan dia. Tapi ada sesuatu yang hendak dia tanyakan. Apakah yang dia lakukan sudah benar apa tidak? Dia ingin bertanya, "Fakam aj'al laka min salati?" Dari doa-doaku yang aku gunakan untuk memohon kepada Allah, berapa persen darinya yang aku gunakan untuk sholawat kepada? Seakan-akan Ubay ini punya waktu khusus berdoa mohon sama Allah. Di waktu itu, berapa persen yang dia gunakan untuk sholawat buat Nabi SAW? Ma syi'ta. Terserah engkau, kata Nabi. Terserah engkau. Akhirnya Ubay mengatakan, ar-ruba', kalau seperempatnya gimana? Qala ma syi'ta. Terserah engkau. Semaumu. Tapi kalau engkau tambahkan itu lebih baik. Oh. Artinya orang tuh bebas berselawat kepada Nabi. Mau dia berselawat 100 kali, 200 kali, 300 kali, bebas. Tapi kalau dia tambahkan dari seperempat itu lebih baik. Ahibati fillah. Kita tahu semua. Allah tuh berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Artinya kalau seluruh umat manusia nggak ada yang berselawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam, beliau sudah mendapatkan selawat Allah.
Dan salawatnya para malaikat yang jumlah mereka, nggak bisa kita gambarkan jumlah malaikat. Yang akan menarik neraka jahanam saja, itu 4,9 miliar. Subhanallah. Jumlah yang banyak sekali. Nah, 70.000 tali kekang neraka itu akan ditarik dengan 70.000 malaikat di setiap tali kekang. Belum lagi malaikat-malaikat yang ada di langit sekarang. Itu mereka berselawat kepada Nabi SAW. Tapi Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kalian kepada Rasulullah SAW. Maka Ubay ingin. Kata Nabi SAW, terserah engkau. Kalau mau seperempat nggak apa-apa, tapi kalau engkau tambahin itu lebih baik. Lalu Ubay mengatakan, gimana kalau setengahnya? Nabi kembali menjawab, masyita. Semau-maumu, terserah engkau. Tapi kalau engkau tambahkan itu lebih baik. Lalu Ubay mengatakan, gimana kalau 2/3? Berarti 2/3 salawat buat Nabi SAW. Sepertiganya doanya Ubay. Kata Nabi SAW, ma syi'ta. Fa in zitta fahuwa khair. Kalau engkau tambahkan itu lebih baik. Lalu Ubay mengatakan, aj'al laka salati kullah. Kalau gitu semua doaku yang aku punya waktu khusus itu, semua isinya salawat buat engkau. Qala idzan tukfa hammuka. Kalau itu yang kau lakukan, maka akan dihilangkan dari dirimu kerisauan, kegalauan, kegundahan. Engkau akan jadi orang yang berbahagia. Ini di antara faedah salawat, kita tuh akan hidup tenang dan damai. Makanya kalau yang punya masalah ya, dirundung satu problematika di rumah tangganya, di tempat kerjanya, di masyarakatnya, perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Sesuai dengan banyaknya salawatmu, setara dengan itu kegalauan akan diusir dari diri kita. Itu faham. Yang kedua, dosa-dosamu akan diampuni. Subhanallah. Oleh karena itu jangan males-males bersolawat. Solawat itu bukan sebuah acara yang diadakan sehingga kita di waktu itu kita sholat. Enggak. Terserah engkau. Di rumahmu, di kantormu, di mobilmu, di atas ranjangmu. Sedang nyapu. Subhanallah, cerita seorang perempuan ya. Yang dia itu setiap ba'da asar, dia itu datang ke musola di Jogja, maksudnya ceritanya. Dia itu bawa kayu yang ada pakunya. Dia tusuk, ada pohon mangga atau pohon apa di musola situ yang biasanya daunnya rontok. Dia nggak sapu. Dia tusuk tuh daun-daun itu dengan kayu itu. Kemudian dia buang ke tempat sampah. Akhirnya remaja masjid itu heran sama ibu tua nih, emak-emak tua ini. Kok nggak disapu aja biar cepat. Akhirnya besoknya sebelum dia datang, sama remas itu disapu, bersih jadi halaman musola itu. Ketika dia datang, dia nangis. Ditanya nih perempuan, kenapa ibu kok nangis? Kan udah bersih, udah selesai gitu loh. Nggak usah capek-capek. Ibu, kata dia. Kata dia, aku itu dengan setiap daun yang aku ambil itu aku berselawat kepada Nabi SAW, kata dia. Dia nggak tahu sejumlah daun yang ada di situ dia berselawat kepada Nabi SAW. Maka hibati fillah, salawat kepada Nabi SAW adalah bukti cinta kepada beliau. Dan akan dapat menumbuhkan cinta kepada Rasul SAW. Setiap kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, terus seakan-akan air yang sedang menyirami tumbuhan. Pupuk yang sedang diletakkan di tanah tempat tumbuhan itu tumbuh. Dan itu akan menumbuhkan cinta kepada Rasul SAW.
Tapi sekali lagi, ya sholawatnya, sholawat yang khusyuk ya. Yang memang benar-benar kita sedang bersolat kepada Nabi SAW. Bukan lisannya bersolawat, tapi ya dirinya atau hatinya ada di tempat yang berbeda. Barakallahu fiik. Nah, tafadhol, kita akan menginjak bab baru. Tafadhol. Bismillah, hadis nomor 581. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, rawahul Muslim. Dari Burairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dulu pernah melarang kalian berziarah kubur, dan kini berziarahlah. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Nah, Al-Imam Nawawi membuat bab di sini, bab istihbab ziyaratil qubur lirrijal wa ma yaquluhu az-zair. Bab dianjurkan berziarah kubur bagi kaum laki-laki dan bacaan yang dibaca oleh penziarah atau peziarah. Masalah ziarah kubur ini, apakah memang hanya dianjurkan bagi kaum laki-laki sehingga wanita tidak dianjurkan? Bahkan ada yang berpendapat bahwa perempuan tuh nggak boleh ziarah kubur. Masalah ini adalah masalah khilafiyah yang terjadi di antara para ulama. Sebagian bersandar kepada hadis yang berbunyi la'anallah zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Namun hadis itu dhaif. Mungkin yang disahihkan oleh ulama, la'anallah zawaratil kubur. Dilaknat perempuan-perempuan yang rajin ziarah kubur, yang suka. Jadi kalau melihat hadis yang baru saja kita baca, ziarah kubur itu bukan hanya untuk kaum laki-laki saja. Wanita pun dianjurkan ziarah kubur. Tapi dengan tata cara yang sesuai dengan sunnah. Bukan ke kuburan dia bersolek, berias, mau kemana? Perempuan tuh kalau mau bersolek, berias itu ya kalau sedang bersama suaminya. Bukan ke kuburan yang seharusnya dia ingat kematian. Dia malah berangkat ziarah kubur dengan riasan yang tidak pantas. Dan masih sempat-sempatnya, kadang-kala anak bingung, perempuan tuh ziarah kubur masih sempatnya dia bermake up. Mau kemana? Ziarah kubur itu diperlukan oleh wanita untuk mengingat kematian. Kalau kita lihat hadis Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah melarang kalian berziarah kubur. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ziarah kubur kok dilarang dulunya? Ada apa sebenarnya? Para ulama menjelaskan bahwa pada saat orang-orang Islam itu baru masuk Islam, mereka itu masih punya tradisi-tradisi yang menyimpang ketika mereka ziarah kubur. Dan kita lihat ya, sampai hari ini ada kelompok-kelompok manusia atau sebagian sekte, sebagian golongan itu yang beranggapan bahwasanya arwah-arwah orang yang mati itu bisa membantu mereka. Mereka mungkin secara kepercayaan animisme, tapi mereka meyakini arwah leluhur mereka ini dan itu dapat menolong dan membantu mereka. Padahal orang kalau udah mati, putus dia dengan dunia ini.
Dia ingin balik. Qala rabbirji'un. Dia ingin sodakoh. Tapi nggak bisa. Maka dikatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di balik mereka itu ada tembok, ada pembatas yang mereka nggak bisa balik ke alam dunia ini. Karena orang-orang baru masuk Islam dan mereka masih punya keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan agama berkaitan dengan orang-orang yang mati, yang ruh mereka bisa datang, mungkin bisa nolong mereka. Maka dilarang ziarah kubur karena dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga mereka meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Dan kita dapat melihat ya, di beberapa daerah mungkin yang mereka belum tersentuh dengan Islam, yang sampai hari ini mereka memohon kepada kuburan, kepada arwah-arwah yang di kuburan. Dan di beberapa daerah disebutkan kalau mereka mengadakan ritual ya, untuk mendatangkan arwah leluhur mereka, itu sampai pohon-pohonan bergerak dengan datangnya ruh-ruh tersebut. Padahal tidak, yang datang itu jin. Manusia setelah dicabut nyawanya, dia nggak bisa balik. Kalau dia bisa balik, dia balik ke tubuhnya mestinya. Kalau ruh dicabut bisa balik lagi, maka kemana dia akan balik? Ke tubuhnya, hidup lagi dia. Ketika dia masuk ke tubuh orang hidup atau masuk ke tubuh binatang, dia bukan ruh manusia, tapi dia jin. Yang memang jin ini ya mampu berubah-ubah dan mampu untuk masuk ke tubuh manusia. Maka Nabi melarang ziarah kubur. Karena orang-orang musyrikin percaya tuh dengan arwah-arwah leluhur itu. Yang dapat membantu dan menolong mereka. Orang tua mereka mungkin minta tolong sama dia. Maka Rasul SAW melarang hal itu sebagai bentuk pencegahan dari perbuatan syirik. Ini di awal Islam. Ketika keimanan mereka belum kuat. Kemudian setelah itu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan fazuruha. Kalian ziarahi kuburan itu. Ahibati fillah. Di riwayat lain disebutkan kenapa kita disuruh ziarah kubur. Beliau menyebutkan alasannya. Di antara alasannya fa innaha tudzakirul akhir. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan akhir. Ziarah kubur itu melunakkan hati. Maka Nabi menyuruh kita berziarah kubur. Berkaitan dengan waktu ziarah kubur ini, tidak ada ketentuannya. Hari apa saja. Jam berapa saja. Siang, sore, malam, tengah malam, subuh, pagi, duha, bebas. Jadi yang mau ziarah hari Jumat, tafadhol. Mau ziarah hari Sabtu, tafadhol. Mau ziarah hari Ahad, hari Senin, bebas waktu ziarah kubur itu. Dan ingat, tujuan ziarah kubur itu dua. Yang pertama, manfaat buat orang yang hidup. Yang kedua, manfaat buat orang yang mati. Apa manfaat buat orang yang hidup? Manfaat buat orang yang hidup, dia mengingat kematian. Ingat dengan akhirat. Melembutkan hatinya. Ketika dia melihat ya, orang-orang yang kemarin masih menjabat, kemarin menjadi menteri, kemarin jadi presiden, kemarin jadi orang terkaya, kemudian dia lihat di kuburan itu habis sudah. Entah bagaimana kondisi dia di dalam. Mungkin wajahnya sudah hilang dagingnya. Mungkin ada belatung-belatung yang keluar dari bola matanya. Ini manfaat buat orang yang hidup. Yaitu mengingat kematian, mengingat akhirat, menambah keimanan dia. Yang kedua, manfaat buat orang yang mati. Yaitu mendoakan mereka.
Paling tidak mengucapkan salam kepada mereka tatkala kita berziarah kubur. Bukan meminta berdoa kepada yang mati. Seperti kebiasaan tadi, orang-orang musyrikin, mereka percaya dengan arwah nenek moyang mereka yang dapat menolong mereka, membantu mereka. Mereka udah mati. Mereka perlu doa kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau ziarah kubur itu baca apa? Bentar lagi kita akan baca hadisnya. Kemudian tatkala dia orang soleh yang mati, anggap yang mati Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu 10 sahabat di zaman masuk surga. Ketika mereka mati, apa yang dilakukan sahabat dengan 10 orang yang jamin masuk surga ini? Mereka sholat mendoakan Abu Bakar. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu, wa'akim nuzulahu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, berikan keselamatan kepada dia. Berikan dia keluarga yang lebih baik daripada keluarga dia. Jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Kalau dia orang baik, ya Allah, tambahkan kebaikannya. Kalau dia punya dosa, ampuni dosa-dosanya. Angkat derajatnya. Terima amalannya. Itu orang yang hidup mendoakan yang mati. Bukan orang yang hidup minta sama yang mati. Kok bisa kau minta sama yang mati? Maka subhanallah, kenapa ziarah kubur dilarang dahulu jam? Karena orang-orang musyrikin itu yakin sama arwah-arwah ini. Meminta pertolongan kepada mereka. Maka sekali lagi kita harus paham bahwa ziarah kubur itu agar kita yang hidup mendapatkan manfaat dan memberikan manfaat buat yang mati. Manfaat buat yang hidup, dia mengingat kematian. Melembutkan hatinya. Manfaat buat orang yang mati, kita doakan dia. Jadi itu tujuan ziarah kubur. Bicara waktu, tadi disebutkan bebas waktunya. Adapun tata caranya, ya kita datang ke sana. Kita akan baca nih di hadis selanjutnya. Nah, silahkan. Hadis nomor 582. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ila al-baqi'. فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita bahwa setiap giliran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di tempatnya, pada akhir malam beliau pergi ke kuburan Baqi. Kemudian beliau mengucapkan, salam sejahtera bagi kalian semuanya, wahai para penghuni perkampungan orang-orang mukmin, dan akan datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian, kelak di waktu yang telah ditentukan olehnya. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan segera menyusul kalian. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada para penghuni kuburan Baqi'ul Gharqad. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mengingat akhir. Iya. Beliau memiliki istri yang lebih dari 1, bahkan 9 istri beliau. Tapi hal itu tidak membuat beliau terlena, terpedaya dengan kenikmatan dunia ini. Di rumah istrinya yang paling beliau cintai, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau biasa keluar di akhir malam. Kemana? Ke Baqi. Bahkan ada riwayat pernah Nabi SAW, beliau baru aja tidur ya. Akhirnya beliau bangun dari tempat tidurnya. Perlahan. Aisyah belum tidur katanya.
Nabi ambil sandalnya pelan-pelan. Kemudian beliau pergi. Aisyah mengikuti Nabi SAW. Pikirnya Nabi mau ke rumah istri dia yang lain. Ternyata setelah diikutin Aisyah, Nabi SAW berangkat ke kuburan Baqi. Beliau berangkat ke kuburan Baqi di akhir malam. Ini menunjukkan bahwasanya ziarah kubur itu waktunya bebas. Di tempat kita, kuburan itu menjadi tempatnya hantu dalam bayangan mereka. Nanti kalau lewat kuburan malam hari muncul apa? Pocong. Nanti akan keluar, akan jalan. Mereka bukan takut dengan kematian, mereka bukan ingat akhirat, tapi takut dengan hantu-hantu yang disebutkan atau diceritakan oleh masyarakat. Betifillah, orang kalau udah mati, yang pertama dia nggak akan bisa menakut-nakuti orang yang hidup. Kita nih dicekokin dengan pemahaman yang menyimpang dari agama bertahun-tahun di televisi kita. Dulu ada mungkin sebuah sinetron atau apa, Si Manis Jembatan Ancol, yang dikatakan dia adalah seorang wanita yang dibunuh atau gimana, nggak tahu ceritanya, tapi dia itu akhirnya meneror orang-orang yang membunuh dia. Nggak bisa. Sekali lagi, nggak bisa orang mati itu kembali ke dunia. Jadi yang digambarkan nanti di kuburan muncul pocong ini itu, kalaupun ada itu jin, bukan orang mati kemudian hidup kembali. Kadang-kadang di tempat yang ada orang bunuh diri ya, kemudian rumah itu nggak laku-laku karena arwah gentayangan dari yang mati bunuh diri, nggak ada, yang ada jin. Kalaupun ada jin, mungkin ada jin di sana. Tapi berangkat ke kuburan di malam hari untuk mengingat kematian. Jadi orang yang kuat imannya, jin dan setan gak akan ganggu dia. Nabi berangkat ke kuburan Baqi mengatakan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan buat kalian negeri orang-orang yang beriman. Wa atakum ma tu'adun. Telah datang kepada kalian atau akan datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian. Apa yang dijanjikan kepada mereka? Nikmat kuburan, azab kubur. Allah tidak pernah ingkar janji. Di mana amalan mereka akan mendampingi mereka, mereka mendapatkan ghadan muajjalun. Besok di waktu yang ya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami dengan izin Allah akan bergabung dengan kalian. Artinya ini sebenarnya sesuatu yang pasti akan bergabung ya. Terus kenapa harus insyaallah? Sebenarnya berpendapat tentang waktunya. Waktunya itu Allah yang tahu kapan gitu. Kalau kepastiannya mati, semua bakal mati. Kemudian bergabung apakah akan ada di kuburan Baqi itu atau di tempat lain, ya Allah yang tahu gitu loh. Allahumma ghfir li ahli Baqi'il Gharqad. Lalu beliau berdoa mengatakan, ya Allah ampuni buat penduduk Baqi'ul Gharqad. Jadi orang kalau ziarah kubur itu, ya ini yang dibaca salah satunya. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Apakah yang di kuburan akan menjawab? Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam bishawab, beliau mengatakan bisa jadi mereka menjawab. Cuma kita tidak mendengarkan jawaban mereka. Dan boleh jadi ini adalah doa buat mereka sebenarnya. Mereka menjawab atau tidak menjawab, ini adalah doa agar mereka mendapatkan keselamatan. Kemudian doa Nabi SAW juga mengatakan, Allahumma ghfir, ya Allah ampuni buat penduduk Baqi'ul Gharqad. Apakah doa ini khusus buat orang-orang yang sudah mati ketika Nabi
masih hidup. Karena ahlu Baqil Gharqad bertambah terus. Sekarang kalau ada orang mati di kota Madinah, semuanya dikuburkan di Baqi. Apakah mereka akan mendapatkan doa Nabi SAW ini? Atau khusus yang ada, yang telah dimakamkan ketika Nabi berziarah pada waktu itu? Kita dapat lihat kuburan Baqi itu yang jumlahnya sekarang Allahu Akbar. Luasnya nggak salah hampir 17 hektar Baqi itu. Luas sekali. Sehingga doa itu boleh jadi untuk yang sudah mati pada waktu itu dan boleh jadi buat semua orang yang dikuburkan di Baqi akan mendapatkan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, barakallahu fikum. Nah, silakan lanjutkan. Bismillah, hadis nomor 583. Wa an Buraidatan radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabiri an yaqula qailuhum assalamu alaikum ahla diyarin minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamu alaikum as'alullaha lana wa lakum afiyah. Rahul Muslim. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia bercerita bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan kepada para sahabat jika mereka mendatangi kuburan, supaya salah satu dari mereka mengucapkan salam. Salam sejahtera bagi kalian, wahai para penghuni kubur dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Dan sesungguhnya kami segera menyusul kalian insya Allah. Aku memohon keselamatan kepada Allah bagi kami dan bagi kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Nah, di sini hadis Buraidah radhiyallahu anhu yang tadi hadis yang pertama di bab ini ya, juga hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada para sahabat tentang tata cara ziarah kubur. Karena awalnya dilarang ziarah kubur itu. Kemudian diperbolehkan. Diperbolehkan ziarah kubur tapi dengan adab dan tata cara yang sesuai dengan Islam. Tidak mengikuti tradisi jahiliyah. Maka kita juga perlu belajar gimana sih Nabi kalau ziarah kubur. Gimana para sahabat Nabi kalau ziarah kubur. Mereka ngapain aja sih di sana di kuburan. Apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Bawa apa sih para sahabat ketika ke kuburan. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada mereka untuk berdoa. Mengatakan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Salam sejahtera atau keselamatan buat kalian, wahai penghuni kuburan. Penghuni negeri. Negeri yang berbeda dengan kita. Dari kalangan orang mukmin dan muslim. Karena kita nggak boleh mendoakan orang kafir. Walaupun itu kerabat kita. Lalu beliau mengatakan, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita insyaallah akan bergabung sama kalian. Insyaallah. Insyaallah ini bukan keraguan dengan bergabungnya. Tapi waktunya Allah yang menentukan kapan waktunya gitu. As'alullaha lana walakumul afiyah. Ini ketika ziarah kubur doa. Ucapkan kepada, meminta kepada Allah Azza wa Jal. As'alullaha lana walakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah keselamatan buat kami dan buat kalian semuanya. Rawahu Muslim. Itu tuh. Jadi yang penting ketika ziarah kubur itu adalah mempersiapkan bacaan ini. Karena Nabi ngajarin ini sama sahabat. Kalau nggak hafal, buka handphonenya. Lihat doanya. Oh, ini yang dibaca sama mereka. Dan di bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi SAW, sampai yang terakhir kita akan baca bentar lagi, tidak ada unsur meminta kepada yang mati.
Sampai kepada Nabi pun SAW, para sahabat ketika berziarah, mereka tidak minta sama Nabi SAW. Karena Nabi udah meninggal dunia. Nabi udah mengajarkan segala-galanya. Di masa Nabi SAW, mereka kalau tertimpa paceklik, kemarau panjang, mereka akan datang kepada Nabi SAW, meminta doanya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ud'ullah lana. Mohonkan kepada Allah buat kami. Itu Nabi masih hidup. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, kuburan Nabi itu dekat sama masjid. Di sebelahnya Masjid Nabawi langsung. Karena di rumah Nabi SAW. Di masa Umar bin Khattab terjadi kemarau yang panjang yang dikenal dengan Amur Ramadah. Pasal pada tahun 18 Hijriah. Itu disebut Amur Ramadah karena memang panas sekali. Sampai angin yang bertiup itu membuat mereka kesulitan menghadapi kondisi pada waktu itu. Akhirnya istisqa. Mereka tidak datang ke kuburan Nabi SAW. Tapi mereka meminta paman Nabi Abbas yang masih hidup untuk berdoa. Jadi inilah bertawasul meminta doa orang soleh yang masih hidup. Orang yang mati kita mendoakan. Bukan kita meminta kepada yang sudah meninggal dunia. Dan kita lihat di sini juga. Di hadis Buraidah. Apa doanya? As'alullaha lana walakumul afiyah. Aku memohonkan buat kami dan buat kalian. Jadi yang hidup yang mendoakan yang mati. Bukan yang mati mendoakan yang hidup. Karena terkadang ada orang ziarah kubur itu minta-minta sama yang mati. Seorang anak perempuan ya ribut sama suaminya datang ke kuburan bapaknya nangis-nangis di sana. Lu bapakmu itu wallahu a'lam di sana sedang disiksa atau sedang mendapatkan nikmat. Yang diperlukan oleh bapakmu mau sholat 1 rakaat nggak bisa. Mau sedekah nggak bisa. Kok akhirnya ini yang hidup minta tolong sama yang mati. Yang mati perlu doanya yang hidup. Yang hidup bisa sedekah buat yang mati. Mendoakan yang mati. Bukan yang mati mendoakan yang hidup. Maka Nabi SAW jelas-jelas mengajarkan doa. As'alullaha lana walakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah buat kami dan buat kalian keselamatan. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Hadis nomor 584. Bismillah. Wa ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburin bil Madinati fa'aqbala alaihim biwajhihi faqala assalamu alaikum ya ahlul kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asar rawahi at-Tirmizi wa qala hadisu hasan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melalui kuburan di Madinah. Lalu beliau menghadapkan wajah kepada para penghuni kubur seraya mengucap, "Salam sejahtera bagi kalian, wahai para penghuni kubur. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kami dan kalian. Kalian pendahulu kami dan kami pun mengikuti kalian." Hadis riwayat At-Tirmizi dan dia berkata hadis hasan. Barakallahu fikum. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Sebagian ulama mendhaifkan sanad hadis ini. Tapi secara makna tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Bagaimana Rasul SAW beliau kalau ziarah kubur atau lewat kuburan, beliau menyempatkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Di sini cuma ada tambahan, disebutkan beliau menghadapkan wajahnya. Jadi kalau lewat, umpamanya berusaha untuk berhenti menghadapkan wajahnya ke kuburan, lalu mengucapkan assalamualaikum seperti orang yang mengucapkan salam. Ya ahlal kubur, wahai orang-orang yang menghuni kubur. Yaghfirullahu lana walakum,
Lihat, doanya tetap sama. Yang hidup ini mendoakan yang mati. Bukan yang hidup meminta doa kepada yang mati. Yang terkadang sekarang dibalik. Orang ziarah kubur untuk minta doanya yang mati. Berangkat ke kuburan yang dikatakan keramat mungkin. Berangkat ke sana, kemari. Untuk apa? Untuk minta doanya orang yang mati. Haibati fillah. Kalau mau doa minta sama Allah. Nabi mengajarkan doa minta ampun buat kita dan buat kalian. Lalu dikatakan antum salafuna wa nahnu bil athar. Kalian pendahulu kami dan kami akan mengikuti. Artinya kalian udah selesai urusan kalian. Kami bakal ngikutin kalian. Maka haibati fillah. Karena adanya tradisi ziarah kubur yang dilakukan oleh orang-orang. Ingat ziarah kubur itu sunnah. Dianjurkan ziarah kubur. Tapi dengan tata cara yang sesuai dengan sunnah pula. Sehingga jangan sampai kita ziarah kubur ingat dunia. Jadi datang ke kuburan itu karena tokonya nggak lancar. Datang ke kuburan karena mau jadi wali kota umum. Atau mau jadi apa. Engkau datang ziarah kubur seharusnya ingat sama akhir. Dan doakan dia. Bukan meminta kepada yang mati agar direstui umpamanya untuk menikah, direstui untuk menjadi apa, ini dan itu. Dia udah mati. Bukan kita meremehkan orang yang mati. Orang yang mati itu sejatinya. Kalau dia orang soleh, maka dia akan mendapatkan nikmat yang sangat besar. Bagaimana kuburannya dibentangkan. Dia melihat surga Allah Azza wa Jalla. Dan ruhnya orang beriman itu kemana? Ruhnya orang beriman. Mungkin kita berangkat ke kuburan. Tapi ruhnya orang yang beriman itu berada, kalau orang yang mati syahid, fi jawfi tairin khudrin. Kata Nabi SAW, berada di rongga burung hijau. Yang dia berterbangan di surga kemana saja dia mau. Dan pada akhirnya dia akan bergelantungan di tempat-tempat yang di bawah arsy Allah. Kalau ruhnya orang beriman, itu sama. Berada di perut atau di rongga burung hijau, di pohon-pohon surga. Dia nggak kemana-mana, ya di pohon-pohon itu saja. Menikmati. Tapi dia sudah putus dengan dunia ini, dia perlu doa kita. Itu orang yang soleh. Tapi orang yang nggak soleh, dia akan berada di azab. Ketika berada dalam kuburan, sehingga kita perlu mendoakan mereka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan kita lihat, yang Nabi doakan ini orang-orang soleh insya Allah. Para sahabat-sahabatnya yang meninggal di Baqi. Beliau juga kalau datang ke kuburan Uhud, ya, syuhada Uhud, beliau mendoakan mereka. Jadi intinya, siapa saja yang ingin ziarah kubur, yang pertama, ada dua yang kita inginkan. Orang ziarah kubur. Manfaat buat kita, manfaat buat yang mati. Manfaat buat kita apa? Kita ingat mati. Manfaat buat yang sudah mati, kita mendoakan mereka. Taib, kayaknya itu hadis terakhir dalam bab ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Nah. Barakallah Ustaz. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khair barakallahu fikum. Ustaz telah memberikan tausiah, nasihat ataupun penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini alhamdulillah. Sebelum memulai sesi tanya jawab, kami Guru Muskat, Guru Muslimah sekali lagi mengucapkan terima kasih juga kepada channel-channel media sunnah yang telah ikut serta menyiarkan atau merilai kajian pada hari ini. Ini ada Sapa Muslim, Niaga TV, Rabani TV, Guru Muskat, Kans Media Sunnah, Konsultasi Islam, Halo Ustadz, Salah TV, Usman TV. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ustadz, ada pertanyaan yang sudah masuk mungkin sekitar dari 2 minggu yang lalu, karena waktu yang tidak memungkinkan. Anda bacakan Ustadz pertanyaan dari sahabat kami di Kuwait. Dia menitipkan 2 pertanyaan. Sudah. Yang pertama mengenai hukum menyimpan barang foto orang yang sudah meninggal, Ustadz. Beberapa media sosial yang menyebutkan bahwa
dari kajian media sosial sunnah menyebutkan bahwa jangan menyimpan foto orang yang telah wafat ataupun barang miliknya karena hal tersebut termasuk meratap dengan perbuatan. Apakah demikian Ustadz? Lalu pertanyaan yang kedua, ukti kita ini sudah beristikharah dan akhirnya yakin untuk memelihara kucing. Namun setelahnya dia sempat membaca mengenai sebelum memelihara kucing mana yang lebih prioritas, sedekah untuk fakir miskin atau uangnya untuk dikasih makan binatang. Kalau untuk ke kerabat insya Allah sudah dilakukan, tapi kalau misalnya tetangga-tetangga kita miskin, apa lantas kita tidak boleh memelihara kucing? Apa kita harus mementingkan dulu tetangga-tetangga kita? Apa lebih baik budget uang makan buat makan kucing, buat makan tetangga? Semoga dapat dipahami Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fikum. Pertanyaannya banyak banget nih. Nah, Taib, yang pertama berkaitan dengan menyimpan barang orang yang sudah meninggal dunia. Kalau menyimpan barang orang yang sudah meninggal dunia itu warisan buat dia, bebas dia mau simpan ya. Kalau bicara itu cincinnya atau bajunya sebenarnya nggak ada masalah. Karena itu milik dia, dia mau simpan. Kalau dikatakan itu meratapi, wallahu a'lam bishawab. Apakah itu bentuk meratapi ya, bentuk ketidakmenerimaan dia dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi dia menyimpan itu karena dalam rangka ya nggak menerima dengan kematian orang tersebut. Tapi sepertinya kembali kepada niat dia sebenarnya. Kalau mau dikatakan itu masuk meratap ya, yang dilarang dalam agama meratapi orang yang sudah meninggal dunia, karena kita seharusnya menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyimpan fotonya juga perlu ditanya, buat apa sih menyimpan fotonya? Kita tahu sendiri kalau foto itu hanya akan mengembalikan kesedihan, membuka luka lama. Kemudian yang ditakutkan dia nangis lagi, disinilah mungkin nanti akan terjadi peratapan. Maka lebih baik dihindarkan hal yang seperti itu. Tapi kalau dimasukkan ke meratap secara langsung, wallahu a'lam. Adapun berkaitan dengan memelihara kucing, nggak apa-apa memelihara kucing. Memang ada larangan jual beli kucing. Jumhur ulama berpendapat jual beli kucing itu makruh. Dilarang, tapi nggak sampai tingkatan haram. Kalau nggak salah dalam mazhab Hambali mereka lebih condong kepada yang mengharamkan jual beli kucing itu. Tapi kalau memeliharanya nggak masalah. Diperbolehkan memelihara kucing, dan kita tahu Rasul SAW menceritakan tentang seorang wanita yang dia mengurung kucing. Kenapa dia kemudian masuk neraka gara-gara kucing? Karena kucing itu dia kurung, nggak dia kasih makan. Dan dia nggak lepas supaya bisa cari makan sendiri. Artinya kalau perempuan ini mengurung kucing, dikasih makan kucing itu nggak ada masalah berarti buat dia. Kalau bicara skala prioritas mana yang lebih utama. Jadi kita tahu ada perkara yang wajib, ada perkara yang sunnah, ada perkara yang mubah. Wajib, sunnah, mubah. Mana yang lebih utama? Yang wajib kita kerjakan. Setelah itu yang sunnah. Setelah itu baru yang mubah. Memelihara kucing mubah aja. Bukan dianjurkan kita memelihara kucing. Tapi kalau kita memelihara kucing, wajib kita memberi makan dia, merawat dia. Ya kebutuhan dia dipenuhin. Karena kita yang merawat, karena kita yang memeliharanya. Jadi sesuatu yang mubah akhirnya jadi wajib untuk memberikan makan. Jangan sampai dia mati kelaparan gara-gara kita kurung. Terus mana yang lebih utama antara kita pelihara kucing sama ngasih makan kepada orang-orang miskin? Ya tentunya yang lebih utama ya kasih makan orang-orang miskin. Kalau kita bicara lebih utama mana gitu. Makanan yang kita berikan kepada kucing yang kadang-kala harganya ya nggak murah gitu loh. Maka kalau diberikan kepada fakir miskin, ya lebih utama ngasih makan fakir miskin. Walaupun kita tahu memberi makan kucing pun dapat pahala. Nabi SAW mengatakan, fi kulli kabidin rotbatin ajr. Akan ada pahala di setiap hewan hidup tuh kita kasih makan dia, insya Allah
kita dapat pahala. Hanya saja lihat manfaatnya. Artinya kita udah bantu fakir miskin, kita kepingin pelihara kucing, fadol, nggak apa-apa tadi kita katakan. Tapi apakah bermanfaat buat engkau? Kalau bermanfaat, tafadhol. Tapi jangan sampai kita itu tersiksa dengan kucing tersebut. Waktu kita ya dihabiskan untuk merawat kucing, memandikan kucing, ini salonnya kucing, macam-macam. Padahal kalau kita gunakan untuk yang lainnya mungkin lebih bermanfaat. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya masih ada pertanyaan dari 2 pekan yang lalu masih dari jamaah Guraba Muscat. Pertanyaannya, apakah kalau suami memberi hadiah rumah buat istri, lalu kalau suaminya suatu saat meninggal, apakah rumahnya yang dihadiahkan untuk istri termasuk ke dalam harta warisan Ustaz? Masya Allah, barakallahu fikum. Hadiah yang diberikan itu menjadi hak milik. Sehingga itu menjadi milik istri 100%. Kalau istrinya meninggal dunia, bukan suaminya, istrinya meninggal dunia, maka rumah itu jadi warisan. Suami termasuk ahli warisnya. Suami dapat berapa? Kalau istrinya punya anak, berarti suami dapat 1/4. Kalau ternyata istrinya nggak punya anak, berarti suami dapat 1/2. Loh, Ustaz, kan aneh yang belikan? Iya, karena itu udah jadi milik istri. 1/2-nya lagi, kalau bapak ibunya ada, ya warisan diberikan kepada bapak ibunya. Jadi ingat, sesuatu yang sudah diberikan itu jadi hak milik. Kalau suaminya meninggal dunia, tadi istri yang meninggal dunia. Kalau suaminya meninggal dunia, atau jangan meninggal, suaminya menceraikan istrinya. Bagaimana dengan rumah tersebut? Ya milik istri. Itu sudah milik. Nggak bisa dikembalikan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, al-a'id fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qai. Orang yang mengambil kembali pemberiannya, itu seperti anjing yang memakan kembali muntahnya. Jadi suami yang menceraikan istrinya ketika terjadi perceraian, nggak boleh suami mengambil lagi pemberian kepada istrinya. Terus kalau suaminya meninggal dunia, rumah itu gimana? Ya milik istri, nggak jadi warisan. Jadi warisan kalau istrinya yang mati. Jadi yang warisan mana? Yang milik suami. Hartanya suami itu yang jadi warisan. Kalau ini hartanya istri. Suami memberikan mobil kepada istrinya, memberikan rumah kepada istrinya, kemudian meninggal dunia, maka rumah dan mobil itu bukan warisan. Tapi kalau yang meninggal istrinya baru jadi warisan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz, masih pertanyaan lagi dari Guraba Muscat Ustaz. Tafadholi, mungkin Ukti Diera mau langsung bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz beserta seluruh jemaah dirahmati oleh Allah SWT. Ustadz izin bertanya, saya pernah merepost sebuah postingan ungkapan dengan keterbatasan ilmu saya langsung post-post aja tanpa double check. Kira-kira begini Ustadz terjemahannya, 1400 tahun yang lalu ada seorang yang sudah mencintaimu. Kamu bahkan belum lahir, tapi dia sudah menangis memikirkanmu, menginginkan keselamatan untukmu dan meminta Allah mengampunimu. Dia hanya ingin kamu masuk ke jannahnya. Dia memiliki keluarga yang menyayanginya, namun namamu yang disebut-sebut, ya umati, ya umati, ya umati. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan saya, apakah memang ada riwayat atau dalil sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah memang mengucapkan ya umati, ya umati, ya umati tersebut, Ustadz? Lalu bagaimana apabila itu tidak benar dan saya terlanjur merepost, apakah itu termasuk dusta, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara Rasulullah SAW memikirkan umatnya, betul. Nabi SAW pernah menangis. Lalu Allah mengutus Jibril.
Ditanyakan kenapa Nabi Muhammad SAW menangis. Kata Nabi SAW, umatku. Lalu Jibril diutus lagi oleh Allah untuk sanurdika fi ummatika. Allah, kami akan membuatmu senang tentang urusan umatmu. Jadi Nabi sangat sayang dengan umatnya. Ya, sahih. Beliau ketika ziarah kubur ke Baqi, beliau pernah mengatakan, wadidna aw wadidtu anna ra'ayna ikhwanana. Aku kepingin kita tuh udah ngelihat saudara-saudara kita. Lalu para sahabat bertanya heran, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kita tuh yang belum datang. Ini orang-orang beriman yang belum datang. Jadi insya Allah nggak masalah merepost yang tadi. Bahwa Nabi SAW memang memikirkan umatnya betul. Bahkan nanti beliau ketika di padang mahsyar, beliau berjanji kepada kita bahwa beliau akan menunggu kita di telaga. Beliau mengatakan, ana faratukum fil haud. Aku menunggu kalian di telaga. Di situ Nabi juga mengingat umat. Ketika orang-orang datang menuju ke telaga Rasul SAW, itu malaikat menghalau sebagian mereka. Maka Nabi teriak mengatakan, ummati, ummati. Umatku, umatku. Kenapa mereka nggak boleh minum di telaga ini? Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'd. Engkau nggak tahu apa yang dikerjakan oleh umatmu setelah engkau mati. Lalu Nabi mengatakan, suhqan, jauh-jauh mereka. Jadi Nabi peduli sama kita. Dan beliau juga yang mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Itu jaminan dari Nabi SAW. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan masuk surga? Siapa ada orang yang enggan masuk surga? Dari umatnya Nabi SAW. Iya, ada. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia enggan masuk surga. Dan keluarga Nabi SAW termasuk umatnya. Dan Nabi peduli sama keluarganya. Kalau dikatakan Nabi tidak peduli sama keluarganya, Nabi peduli sama keluarganya. Nabi peduli sama istrinya Khadijah, sama Aisyah, sama putri-putri Nabi SAW. Nabi peduli, dan mereka pun keluarga Nabi termasuk dari umat Rasul SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu Ustaz. Mungkin ada pertanyaan dari Nabila. Tafadhali Ukti Nabila untuk Ma'anyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Ustaz, saya pernah dengar ceramah dari salah satu Ustaz juga, yang terkenal juga. Saya pernah dengar beliau bilang, katanya kalau kematian itu sudah ditetapkan sama Allah jauh sebelum kita ada di dunia ini. Ya. Tapi kalau seperti jodoh, bisa harta, itu kita wajib untuk meminta, jodoh meminta yang baik, yang soleh, yang solehah, dan sebagainya. Jadi maksud saya begini, kalau memang kematian itu sudah ditetapkan sama Allah jauh sebelum kita ada di dunia ini, berarti kita gimana nih Ustadz? Nggak perlu meminta panjang umur, tapi tetap kan kita wajib meminta panjang umur untuk ibadah dan sebagainya sama Allah. Tapi toh kenyataannya umurnya juga sudah ditetapkan sama Allah. Atau bagaimana Ustadz? Saya kadang suka bertanya-tanya sendiri, sedangkan saya pernah membaca hadis juga, katanya sedekah itu bisa memperpanjang umur, bisa menyehatkan jiwa dan raga dan sebagainya gitu. Kadang saya suka bertanya-tanya sendiri, saya takut salah kan, gimana gitu loh. Barakallah. Terima kasih. Na'am jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan
takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya semuanya itu sudah ditetapkan. Mau bicara umur, mau bicara rizki, mau bicara jodoh, apa saja. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah itu telah menciptakan pena. Dan itu awal ciptaan Allah. Lalu Allah mengatakan kepada pena itu, uktub. Tulislah. Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyam. Engkau mintalah. Engkau tulislah segala sesuatu yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Semuanya sudah ditulis. Adapun berkaitan dengan doa minta panjang umur. Boleh-boleh aja sebenarnya doa minta panjang umur. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan Anas bin Malik agar dipanjangkan umurnya. Hanya saja kalau bicara doa, maka orang itu memilih. Ada banyak yang seharusnya kita pinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan memohon sesuatu yang duniawi aja. Kalau sekedar panjang umur tapi amal kita nggak soleh, buat apa? Orang panjang umurnya, amalnya nggak soleh. Bukankah Rasul SAW mengatakan bahwasanya syarrun nas, orang yang paling buruk adalah mamtala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya, buruk amalannya. Jadi yang jadi masalah itu adalah mana yang lebih kita prioritaskan sebenarnya dalam berdoa. Berdoa minta panjang umur boleh, nggak ada masalah. Bahkan Nabi alaihissalam tadi berkaitan dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan Allahumma atil hayatahu, panjangkan hidup dia ya. Panjangkan hidup dia. Dan Nabi alaihissalam tadi juga disebutkan oleh penanya bahwasanya barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Namun jangan sampai kita fokus meminta panjang umur, lupa dengan memohon perkara-perkara yang lebih penting dari itu. Dan kalau kita lihat doa-doa Nabi SAW, di antara doa beliau itu beliau mengatakan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, jadikan kami terus dapat menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami, jadikan itu yang mewarisi kita. Artinya kita sampai tua masih sehat. Beliau minta itu. Sehingga kalau ada orang yang minta panjang umur, tolong minta panjang umur, tapi yang berkah, yang di situ kita taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan man sa'alallah tulal umur. Barang siapa yang meminta kepada Allah panjang umur, fal yasbir ala firaqil ahbab. Hendaklah dia bersabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Karena orang yang panjang umurnya biasanya ditinggal mati, anaknya mati duluan, ya, suaminya mati duluan, dia terus panjang umur, cucunya mati dulu. Jadi para ulama yang menyebutkan diperbolehkannya meminta panjang umur, mereka menyebutkan tapi dengan catatan panjang umur yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yang berkah umurnya, bukan sekedar panjang umur saja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Sudah banyak pertanyaan mengenai salawat dari beberapa jamaah Zoom. Ana coba untuk bacakan dan juga mungkin rangkum, Ustaz. Yang pertama dari jamaah Megawati mengenai salawat Nabi 10 kali, Ustaz. Pada saat zikir pagi dan petang, ada yang bilang dhaif, ada yang bilang tidak, mohon pencerahannya. Lalu yang kedua dari Ukti Azizah Fuad mengenai membaca istighfar atau salawat
mana yang lebih afdal Ustaz? Lalu yang ketiga dari Ukti Mia Salim, bagaimana mengucapkan salawat, pelafasan salawat yang benar Ustaz? Lalu yang keempat dari Ukti Ita, adakah niat ketika kita mengucapkan salawat untuk Rasulullah SAW? Lalu juga pertanyaan yang keduanya, biasanya kita sering mendengar kalau pengen punya rumah selawatin aja Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz mengenai hal tersebut? Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya, hibbati fillah. Adapun hadis tentang salawat ketika pagi dan petang 10 kali, memang hadis itu dhaif. Tapi bukan berarti kita nggak salawat gitu. Jadi batasan 10 kali di pagi dan petang itu hadisnya dhaif. Terus ya udah engkau salawat yang banyak. Nggak harus nunggu pagi. Engkau salawat di pagi hari, di waktu duha, di siang hari, di sore hari, waktu petang, di malam hari. Sebagaimana tadi kita membaca hadis Ubay bin Ka'ab yang dia banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Dan ada hari yang lebih dianjurkan lagi untuk memperbanyak salawat, yaitu pada waktu hari Jumat. Perbanyak. Kapan waktunya? Ya pada hari Jumat itu. Di malam Jumatnya atau di siang Jumatnya atau di pagi Jumatnya. Jadi berkaitan dengan hadis 10 kali itu memang sanadnya dhaif, tapi bukan berarti akhirnya kita nggak sholawat. Kalau dhaif berarti Anda nggak perlu sholawat. Kita disuruh sholawat sama Allah Azza wa Jal secara mutlak, bukan hanya di pagi dan di waktu petang. Adapun berkaitan dengan lafal sholawat tersebut, maka yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca ketika sholat. Tapi mungkin yang paling pendek ya Allahumma salli wa sallim ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, seperti yang biasa kita baca ketika kita membaca hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salamlah. Sehingga kita menggabungkan antara salawat dan salam. Kalau ditanyakan lebih utama mana salawat dan istighfar, dua-duanya dilakukan. Istighfar itu memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Salawat itu sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah yang memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Bahkan doa itu akan bergantung apabila tidak ada salawat di dalamnya. Sehingga menjadi salah satu syarat dan ketentuan doa agar dikabulkan buat seorang muslim adalah dengan bersalawat kepada Nabi SAW. Baik itu di awal doa, di pertengahan doa, atau di penutupnya. Kemudian apakah harus ada niat? Ya, innamal a'malu binniyat. Ibadah itu harus ada niatnya. Apa niatnya? Ya niat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Niat ingin memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Niat ingin mendapatkan karunia dari Allah. Karena yang bersalawat satu kali, man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersalawat satu kali kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Niatkan untuk mendapatkan itu. Niatkan seperti dalam hadis Ubay tadi. Ditenangkan hidupnya. Ditenangkan hidupnya, diampuni dosa-dosanya. Kalau bicara memang tadi kepingin punya rumah, ya salawat aja. Ya minta sama Allah. Jadi salawat itu salah satu sarana kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika orang memperbanyak salawat kepada Allah Azza wa Jalla, janji Allah akan ditepati. Itu kegalauan kita, kerisauan kita akan dihilangkan dan kita akan diampuni dosa-dosa. Ada orang-orang yang berselawat hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Niatnya dunia. Ya udah, kalau dikasih dunia dia dapat dunia, akhirat nggak dapat apa-apa karena memang niat dia untuk dapatan dunia gitu. Padahal di situ ada
kenikmatan akhirat yang seharusnya dikejar, ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi jangan cuma berharap tadi untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan yang dia inginkan di dunia ini saja. Hadza wallahu alam bissawab. Nah, Barakallahu fiik, Ustaz. Semoga dapat dipahami untuk pertanyaan yang khususnya untuk yang bertanya. Jawaban untuk pertanyaan saya. Ada lagi pertanyaan, Ustaz. Ana coba sudah rangkum dari jamaah Zoom. Masih ada 2 pertanyaan mengenai jasad ruh di dalam kubur. Pertanyaan pertama dari Ukti Uwin Wildana. Pertanyaannya, ketika manusia mati, ruh sudah berada di alam ruh sampai hari kiamat. Lalu bagaimana manusia bisa merasakan siksa kubur, Ustadz? Karena kita bisa merasakan sakit ketika ruh masih berada dalam tubuh. Lalu yang kedua dari Ukti Umu Ahmad. Assalamualaikum, Ustadz. Apakah saat kita meninggal kita bisa merasakan jasad kita kalau dimakan oleh belatung atau hewan-hewan lain? Dan adakah amalan yang bisa membuat jasad kita utuh sampai besok dibangkitkan? Demikian, Ustadz. barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan azab kubur dan nikmat kubur. Memang azab itu bisa jadi azab jasad dan ruh, tapi lebih banyak azab itu untuk ruh dan nikmat itu untuk ruh. Karena jasadnya habis. Kalau kita melihat di kuburan, jasadnya itu habis. Bahkan ada orang-orang yang mati dimakan oleh binatang. Sehingga jasadnya kemana? Nggak tahu. Tapi ruh dia akan mendapatkan nikmat dan mendapatkan azab. Ruhnya dia. Jadi ingat, azab itu dan nikmat itu boleh jadi ruh dan jasadnya merasakan. Tapi kalau melihat hadis-hadis lebih banyak dengan ruh. Seperti dikatakan ruhnya orang beriman itu di mana berada? Tadi di perutnya atau di rongga burung berwarna hijau. Ruhnya. Dan boleh jadi jasadnya kita melihat. Ada jasad orang itu yang mungkin menjadi mumi. Jasadnya dimumikan. Ditaruh di peti kaca. Kelihatan dia. Kalau dilihat seakan-akan dia kemana? Dia nggak disiksa gitu. Maka disinilah alam itu sebenarnya alam barzakh. Dan dikatakan alam kubur. Karena memang kebanyakan orang itu dikuburkan di sana. Tapi sejatinya alamnya sudah alam ruh. Bukan alam jasad lagi. Kalau dikatakan apakah jasadnya akan merasakan dia digigit, dimakan belatung, merasakan sakitnya. Sepertinya tidak. Karena orang kalau sudah mati. Subhanallah, Asma binti Abu Bakar. Ketika anaknya Abdullah bin Zubair, dia mengatakan, Ummah, aku ini takut kalau dibunuh aku nanti dimutilasi ya, atau diapa sama mereka. Kata ibundanya, kalau engkau sudah mati, engkau lihat yang namanya kambing setelah dipotong itu. Enggak berbahaya untuk dia, untuk dikulitin tubuhnya. Jadi tidak merasakan sakit lagi sebenarnya jasad itu. Kecuali ketika ruh dikembalikan kepada dia. Sebagaimana kalau orang itu meninggal dunia ya, Allah kirimkan ruhnya kembali untuk dikasih pertanyaan. Malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan kepada dia itu di alam barzakh. Sehingga kadang-kadang kita buka kuburannya nggak ada apa-apa. Karena sebenarnya berada di alam yang berbeda. Jadi azab dan nikmat itu boleh jadi untuk ruh dan jasadnya, tapi lebih banyak untuk ruhnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Kalau Ustaz, masih juga Ana rangkum pertanyaan mengenai ziarah, Ustaz, dari 3 jamaah Zoom yang bertanya mengenai ziarah. Yang pertama dari Ukti Dwi Ulfa Duryana, pertanyaannya, sewaktu berziarah dulu kami bawa bunga dan juga baca doa. Apakah hukumnya bawa bunga tersebut atau mengucurkan air di bagian kepala kuburan? Lalu pertanyaan berikutnya dari Ukti Ilman Iga, pertanyaannya, bolehkah kita berziarah bersama-sama dengan orang-orang ramai-ramai pas di hari yang mereka biasa ziarah? Yang ketiga, pertanyaan dari Ukti Leli, kalau ziarah kubur karena rindu dengan keluarga yang sudah meninggal, bolehkah Ustadz? Demikian pertanyaan, semoga dapat dipahami. barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan ziarah kubur dengan membawa bunga, membawa air yang disiramkan ke kuburan. Apakah ada gunanya buat yang mati?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah melewati kuburan. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma. Lalu pelepah kurma itu dibagi dua dan ditancapkan ke dua kuburan. Beliau mengatakan innahuma yu'adzaban. Dua orang ini sedang diazab. Beliau menancapkan dua pelepah kurma itu karena rahmat, kesian beliau dengan dua orang yang disiksa. Maka beliau mengatakan harapannya selama dua pelepah ini masih basah, semoga dia diringankan azabnya. Jadi Nabi memberikan syafaat sebenarnya. Syafaat yang terbatas waktunya. Bukan orang itu kemudian nggak disiksa sama sekali, dia tetap. Tapi dikasih syafaat selama pelepah itu masih basah. Kalau udah kering berarti ya udah. Sedangkan kalau bicara kita membawa bunga, untuk apa sebenarnya bunga itu? Tujuannya apa? Apakah dengan bunga itu ada keyakinan-keyakinan orang itu akan diringankan azabnya atau apa? Ingat, itu kekhususan buat Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan untuk semua orang. Sehingga bukan setelah kejadian itu tersebar di kota Madinah, akhirnya penduduk Madinah pada motongin pohon kurma kemudian menancapkan ke kuburan-kuburan keluarga mereka. Enggak. Nah, kemudian kalau bicara ziarah kubur, tujuannya tadi adalah mengingat kematian dan memberikan manfaat buat yang mati dengan mendoakan mereka. Kalau kita berangkat ke kuburan beramai-ramai, tidak masalah. Tapi sekali lagi tujuannya harus jelas. Rasulullah SAW kadang-kala bersama para sahabatnya berangkat ke kuburan Baqi seperti yang disebutkan. Tapi nggak harus ramai-ramai. Artinya jangan nunggu ramai-ramai baru kita ziarah kubur. Artinya kadang-kala di keluarga, yuk berangkat yuk kita ziarah kubur, bismillah. Berangkat, bismillah, nggak ada masalah. Waktunya bebas gitu loh. Nggak harus waktu, hari, dan jam tertentu. Karena nanti kalau kita sudah menetapkan sebuah waktu dan kita meyakininya ada keutamaan di situ, silahkan kalau ada dalilnya. Kalau memang hadisnya sahih, waktu ziarah yang paling utama itu umpamanya malam Jumat, jam 7 malam setelah sholat Isya. Loh, kalau memang seperti itu, apakah memang ada hadisnya? Kalau nggak ada, ya berarti kita bebaskan. Jangan kita membuat satu hukum sendiri. Kalau dikatakan, bolehkah kita ziarah kubur karena kangen, rindu sama yang meninggal dunia? Nggak ada masalah yang sebenarnya. Kita datang ziarah kubur karena rindu sama orang tua kita, dengan catatan tadi, kita jadi ingat sama akhirat. Kita ingat bahwasanya kita akan bergabung dengan mereka. Inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kita mendoakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Sebagaimana Nabi SAW, beliau pernah minta izin kepada Allah untuk berziarah ke kuburan ibunya. Diperbolehkan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi beliau minta izin untuk memohonkan ampun buat ibunya. Allah melarang beliau. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz, dengan sisa waktu, apa memungkinkan 2 pertanyaan lagi Ustaz? Tafadhali. Bismillah. Untuk dari jamaah Zoom, Ukti Selfie, tafadhol jika mau bertanya langsung kepada Ustaz sama Amin. Ukti Selfie. Ukti Selfie. Ana bacakan saja Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Kami saat ini sedang sedih dan galau Ustadz. Kami mempunyai anak laki-laki umur 6 tahun. Ketika mau khitan, kata dokter tidak bisa dikhitan karena anak kami mengalami hipospadia ringan atau lubang air seni letaknya berada di bawah kepala kelamin. Bukan seperti anak normal pada umumnya yang berada di depan kepala kelamin. Khitannya harus operasi dan jalur lubang air seninya harus dipindahin. Kalau tidak dioperasi, kata dokter, nanti dia sulit untuk mempunyai keturunan. Yang ingin ditanyakan, apakah boleh dioperasi Ustadz karena itu mengubah ciptaan Allah dari sejak dia dilahirkan. Kalaupun tidak dioperasi, berarti anak ini tidak berkhitan karena khitannya mesti operasi. Apakah boleh juga Ustadz tidak dikhitan? Jazakallahu khair, semoga diperkenan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un.
Kata Allah, kami memberikan ujian kepada kalian. Yang bentuknya kesenangan atau bentuknya kesusahan. Dan itu adalah cobaan yang benar-benar dari Allah Azza wa Jalla. Kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sikap orang tua? Dia bersabar. Terus, bolehkah dia merubah ciptaan Allah? Boleh merubah ciptaan Allah untuk mengembalikan kepada ciptaan Allah yang seharusnya. Jadi, yang cacat itu seperti seorang yang lahir sumbing umpamanya. Bolehkah dia operasi? Boleh. Yang tidak boleh adalah merubah ciptaan Allah yang sudah sempurna, dia rubah. Dia ingin lebih bagus lagi. Tapi kalau yang ini enggak, memang dia cacat. Dia tidak sesuai dengan yang wajar Allah ciptakan. Yang ini adalah ujian buat orang tuanya. Maka silahkan dioperasi, minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Kita berusaha untuk mengembalikan dia kepada yang normalnya. Jadi jangan sampai tidak dihitan ya. Karena di khitan ini termasuk merubah ciptaan Allah kalau kita ngelihat. Tetapi merubah ciptaan Allah yang memang diperintahkan untuk memotong kulit kemaluan tersebut. Jadi insya Allah nggak ada masalah dan itu salah sebentuk ikhtiar kita agar anak kita menjadi orang yang normal, agar dia juga disebutkan bisa punya anak keturunan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz, mungkin Ukti Ida menjadi pertanyaan terakhir. Ukti Ida bisa unmute dan bertanya kepada Ustaz. Mungkin satu dulu Ukti ya. Uni Ida. Satu pertanyaan dulu, tafadholi Ukti Uni Ida. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau sejauh mana tanggung jawab kita sebagai orang yang kenal dengan keluarganya yang meninggal, tapi melakukan ritual yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut menyampaikan karena fakir ilmu dan juga segan untuk takut tersinggung. Kalau Ana diamkan saja, apakah ada terkait dosa buat Ana yang sebetulan kenal dengan keluarga dan anaknya teman Ana begitu, Ustaz? Masya Allah. Dipertanggungjawabkankah nanti di Yaumil Masar sebagai kita sesama saling kenal gitu, Ustaz? Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, mahibati fillah. Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau nggak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu merubah dengan lisannya, fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi mengingkari kemungkaran itu kalau nggak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Jadi hati kita tetap mengingkari kemungkaran tersebut. Kalau bicara apakah nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban? Tentunya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau memang kita nggak mampu, ya berarti kita terlepas dari tanggung jawab tersebut. Hanya saja mungkin kita perlu memberikan rangsangan ya kepada saudara-saudara kita ini agar mereka belajar. Seperti mereka mengadakan ritual yang tidak sesuai dengan sunnah. Kita katakan kepada mereka, ini kan mau ada acara buat yang sudah meninggal dunia. Coba dipelajarin lagi supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat yang meninggal dunia. Gimana sih Rasul SAW ketika meninggal dunia? Gimana Abu Bakar ketika meninggal dunia? Gimana ketika Fatimah meninggal dunia? Gimana ketika Khadijah meninggal dunia? Akhirnya sesuatu yang merangsang mereka untuk belajar lagi. Karena kebanyakan kita itu mengikuti tradisi dan budaya yang terus-terusan yang dianggap sesuatu yang sunnah dan harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan, bahkan ya akan menjadi celaan buat masyarakat. Mereka kok nggak ngamalkan ini? Padahal sunnahnya malah bertentangan dengan hal itu. Jadi agar mereka tidak tersinggung, kita memberikan kepada mereka arahan-arahan agar mereka mengkaji lebih dalam lagi supaya mereka dapat memberikan yang terbaik buat yang meninggal dunia.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.